Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Lah kali ini saya berada di bukit di wilayah Mantub, Lamongan, saudara ya. Jadi di sini itu ada sebuah makom. Makom ini adalah Mbah Sedo Margi. Nah, seperti apa nanti kita akan bertanya sama orang asli sini ya, saudara ya. Orang asli sini seperti apa penjelasannya dan makom siapa nanti akan dijelaskan orang asli warga sini, saudara. Yuk kita naik dulu. Nah, kita akan bertanya. Dari guru saya. Jadi entah nanti ceritanya tidak sama atau berbagai versi, saya mohon maaf karena kita saling menghormati, bahwa cerita masing-masing kita harus saling menghormati. Tapi setahu saya ini adalah makam dari Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman itu adalah pengikut dari Kanjeng Sunan Giri. Cerita dari Kanjeng Sunan Giri kita buka dari perjalanan masa kecil sehabis ditemukannya Nyi Ageng Pinate dipondokkan di Mbah Sunan Ngampel, Surabaya pada umur 10 tahun ke atas. Nah, habis menimba ilmu dari Kanjeng Sunan Ngampel, diberi tugas untuk ke Mekah untuk pergi haji, diikuti sama Sunan Bonang waktu remaja juga, sama-sama remaja. Dan di situ ada pengikutnya juga. Pengikutnya ada dua, satu dari Surabaya, yang satu dari Persia. Tapi untuk yang dari Persia nanti di cerita selanjutnya. Jadi Kanjeng Sunan Giri kalau sama Sunan Bonang itu dari perjalanan dari Surabaya menuju ke Mekah, tapi disuruh mampir dulu ke Persia untuk menemui ayahandanya Syekh Maulana Ishaq. Dan Syekh Maulana Ishaq untuk saat itu Kanjeng Sunan Giri sama Sunan Bonang tidak boleh melanjutkan ke Mekah karena disuruh pulang ke tanah Jawa, dikasih segenggam tanah. Cari tanah yang sama seperti ini, nanti kamu dirikan sebuah pondok pesantren, kamu siarkan agama Islam di Jawa. Akhirnya Sunan Giri sama Sunan Bonang kembali ke tanah Jawa. Untuk perjalanannya naik kapal, untuk Kanjeng Sunan Bonang langsung berlabuh di Tuban. Lalu Syekh Abdurrahman selaku pengikut yang dari Persia disuruh mengikuti Sunan Giri menuju ke sini. Tanah yang digenggaman dari Sunan Giri itu sama yang dikasihkan oleh Syekh Maulana Ishaq, yaitu bapak dari Kanjeng Sunan Giri. Terus Kanjeng Sunan Giri masih belum yakin bahwa tanah yang ada di genggamannya itu masih belum sama. Tapi Syekh Abdurrahman itu meyakini bahwa tanah yang di genggaman Kanjeng Sunan Giri itu sama yang dikasihkan oleh Syekh Maulana Ishaq. Akhirnya Kanjeng Sunan Giri masih penasaran, kok masih belum mirip. Tapi terlanjur Syekh Abdurrahman meyakini di sini. Pada waktu itu Syekh Abdurrahman itu lagi sakit, tadi tidak bisa melanjutkan, masih menetap di sini. Kanjeng Sunan Giri masih melanjutkan perjalanan ke Gresik. Akhirnya ditemukan di Sidomukti, Gresik. Jadi Kanjeng Sunan Giri mendirikan pondok pesantren di Gresik. Syekh Abdurrahman meninggal di sini. Makanya dinamakan Syekh Sedo Margi. Ini adalah makam atau makom Sedo Margi di sini. Sedo artinya mati, Margi adalah perjalanan atau jalan. Akhirnya dijuluki makam Sedo Margi. Jadi waliullah pengikut Kanjeng Sunan Giri yang mati dalam perjalanan mencari tanah yang sama dari Syekh Maulana Ishaq
untuk Sunan Giri untuk mendirikan pondok pesantren yang ada di Gresik. Sampai saat ini cerita saya mungkin ada kekurangan, saya mohon maaf, itu kelemahan saya, tapi ini versi dari guru saya. Untuk yang lain saya juga menghormati karena versi-versi di sini juga ada yang berbeda, karena kebetulan juru bijinya juga berganti-ganti dan saat ini tidak ada. Gitu. Sekian saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih Mbah. Ini saya akan lanjutkan ke sana. Oke teman-teman, ini saya lanjutnya. Jadi itu tadi ya sedikit wawasan dari Mbah Mogel atau warga sini. Nah, jadi seperti itu saudara ya, penjelasan dari warga sini asli saudara ya. Lah, ini adalah kira-kira melalui anak tangga ini ya, kira-kira masih 20 meter dari sini adalah makam Mbah Sedo Margi ya. Tadi sudah dijelaskan sama warga sini, Sedo adalah mati, Margi adalah perjalanan. Jadi waktu perjalanan itu mencari tempat untuk yang didirikan pondok atau yang tanah yang digenggamnya itu mencari di mana yang sama, akhirnya belum sampai ketemu, meninggal di sini saudara, makom Mbah Sedo Margi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti ini saudara, makam yang berada di atas bukit saudara. Jadi ini ada beberapa makam saudara. Nah di sini tanahnya itu seperti ini loh, latune kayak gini saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Nah di sini saudara, di sini adalah makam Mbah. Ini adalah sudah ditulis makam Mbah Wali Pangeran Sedo Margi Mantub saudara ya. Jadi mohon maaf, ini juru kuncinya sekarang tidak ada. Tadi sudah dijelaskan sama warga ya saudara. Kita akan masuk juga saudara, seperti apa makam wali yang berada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi ini adalah makam Mbah Wali Pangeran Sedo Margi Mantub saudara. Nah, assalamualaikum. Tadi sudah dijelaskan ya sama warga yang tahu sejarahnya, silsilahnya. Assalamualaikum. Jadi mohon maaf ini agak gelap saudara ya. Masya Allah, wangi kayak gini. Oh, ini saudara, ada 2 makam di sini saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Rahayu, sangat gelap sekali, belum dibuka ya saudara, belum di apa itunya. Saya akan tutup dulu ya, sangat gelap sekali saudara, sangat gelap sekali. Jadi ini areanya makam Mbah Sedo Margi, salah satu wali yang berada di sini saudara. Jadi di sini itu juga ada makam, juga ada pohon yang berbeda-beda jenisnya saudara. Makam iki ya sing makame Mbah Margi. Iya, nang jero iku. Jadi seperti ini saudara.
Jadi di sini kalau Jumat lagi itu banyak sekali, penuh di sini ya. Orang ada yang mengaji, juga ada yang di sini tuh ada pohon yang unik juga. Pohon ini yang terkenal juga dengan bau mistisnya, sakralnya, juga banyak sekali yang datang ke sini untuk ritual tertentu, saudara. Nah, seperti ini pohonnya. Masya Allah. Jadi pohon ini tuh ada 5 jenis pohon, saudara. Ada 5 jenis pohon, tapi menjadi satu. Jadi seperti ini keajaibannya. Masya Allah. Jadi pohon ini, ya Allah, seperti apa itu ya Allah. Ya Allah. Masya Allah, saya melihat orang berdiri, ya Allah. Masya Allah. Inilah saudara. Masya Allah. Badan tinggi. Oh. Ya Allah. Ya Allah. Oh, inilah saudara. Masya Allah. Ya Allah. Badan tinggi, terus kerangka dadanya itu kelihatan, saudara. Ya Allah. Terus kepalanya, ini saya agak, ini kakinya, saudara. Masya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Allah. Jadi seperti ini, saudara. Juga di sini ada batu yang prasasti yang seperti ini. Perhatikan batu ini seperti semar, saudara ya. Semar itu adalah leluhur orang Jawa, saudara. Disinilah adalah makam Mbah Pargi atau sosok wali, saudara. Nah, tadi saya masuk itu ya, tak ada itunya, lampunya. Seperti itu. Tadi saya nggak tahu kalau ada lampunya, saudara. Nah, jadi seperti ini. Masa nih? Tak ndonga. Peteng ya iku mang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan berdoa dulu, saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya akan berdoa, saudara. Nah, saya akan taruh ya. Saya letakkan di sini. Saya akan letakkan dulu ya. Enggak, saya matikan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya,
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini saudara, saya sudah habis berdoa saudara ya. Nah, seperti ini adalah makam sosok wali. Nah, seperti ini. Masya Allah. Nah, seperti ini saudara. Nah, jadi kondisinya seperti ini, saya habis berdoa saudara ya. Memang sangat enak kalau berdoa di situ saudara teman. Waduh, kayak aras-arasen. Kayak aras-arasen saudara, ngalit kok kene kerasan seperti itu saudara. Kayak ikut kerasan seperti itu. Jadi area di sampingnya seperti ini saudara. Di area di sampingnya seperti ini. Masya Allah. Coba saya bawa ke belakang saudara. Jadi ini adalah wali, julukannya Sidomargi saudara. Sidomargi itu adalah Sunan Giri dari untuk mencari itu ya saudara, tanah yang sama ya saudara. Sidomargi itu adalah pengikut Sunan Giri. Jadi seperti ini sampingnya. Adem, enak dok ini kieu.